Om Swastiastu. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Nur Gedayub Tri Susanti, nomor absen 24 dari kelas 12 IPA 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, kita mulai dari makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nah, hak ini terdiri dari dua jenis, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, sementara hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak warga negara Indonesia ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945. Sementara hak hukum merupakan hak-hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban ini terdiri dari dua jenis, yaitu kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, di mana kewajiban tersebut tidak lepas dari status kewarganegaraan oleh orang tersebut. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara, yang merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan juga tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama. Beberapa kewajiban warga negara yaitu sikap toleransi, membina kerjasama dengan pemeluk agama lain, dan sebagainya. Sedangkan pada sila kedua, hak yang tercermin adalah pengakuan terhadap martabat manusia. Sementara ada pun kewajiban yang harus dilakukan yaitu warga negara harus memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan sebagainya. Dan pada sila ketiga, hak di sini yaitu hak akan kebersamaan sebagai suatu bangsa. Adapun kewajibannya yaitu mengutamakan kepentingan bersama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, mencintai tanah air dan rela berkorban untuk bangsa. Selanjutnya sila keempat yaitu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta berpartisipasi dalam pemilu. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan serta tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Sementara yang terakhir yaitu sila kelima, di sini dikatakan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan kewajiban warga negara sesuai dengan sila ini yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pasal 28E ayat 1 dan 2, serta pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan pada sila kedua terdapat pasal 28A, 28B ayat 1 dan 2, 28C ayat 1, dan lain-lain. Pada sila ketiga terdapat pasal 1 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2. Pada sila keempat terdapat pasal 1 ayat 2, pasal 28, 28E ayat 2 dan 3, serta pasal 28F. Sedangkan pada sila kelima terdapat pasal 28G ayat 1 dan 2, 28H ayat 1 sampai ayat 4, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu penyebabnya. Yang pertama adalah sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak warga negara.
Pelanggaran hak terhadap warga negara ini sendiri bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain. Dan masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah. Selanjutnya yaitu contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, tidak membayar pajak, serta tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan terhadap kasus pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, serta meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Nah, upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus membangun partisi masyarakat agar mendukung upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup dengan Rama Santi dan selamat pagi. Om Santi, 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 Om.